Baiklah, hari ini kita akan melaksanakan dan belajar menggunakan Microsoft Project dari dasar. Nah, untuk pertama itu kita buka bagian Project, kemudian buka Project Information, lalu tekan Start Date-nya. Kita mulai misalnya dari 16, lalu saya mulai 16 Agustus. Kemudian muncul garis putus di sini yang menandakan kita akan melakukan project pada tanggal yang segini. Nah, kemudian kita setting time scale-nya. Nah, selanjutnya kita tekan bottom tier, kemudian kita buat labelnya menjadi 1, 2, lalu kita oke kan. Nah, sehingga akan garis putus ini kita menunjukkan tanggal mulai projectnya. Pada bagian warna abu-abu ini menunjukkan tanggal hari libur dan warna putih adalah hari kerja. Kita ingin mengubahnya, kita buka change working time, kemudian kita pilih work weeks, kemudian kita details. Nah, misalkan kita mau memulai projectnya dari hari Senin sampai hari Sabtu. Nah, pada hari Sabtu kita setting days, kemudian from-nya kita mulai jam 8 sampai jam 12, kemudian mulai jam 1 sampai jam 5. Oke. Kemudian mulai projectnya dari jam 8 sampai jam 12, kemudian jam 1 sampai jam 5. Kemudian memasukkan exceptions tanggal 17. Nah, misalnya hari kemerdekaan bisa diedit tanggalnya tanggal 17. Nah, maka tanggal 17 ini tulisannya non working, sehingga nanti harinya libur. Kita okekan saja. Maka langkah ketiga dalam melaksanakan Microsoft Project adalah kita copy paste. Nah, kita copy paste pekerjaan yang ada di Excel. Nah, kita copy semua, copy, kemudian kita pastekan, lalu kita tekan paste. Nah, di sini akan pekerjaannya. Kemudian setelah kita copy paste, langkah selanjutnya adalah kita akan mengelompokkan berdasarkan IPS. Lalu untuk bagian pembersihan lahan, boplank dan gudang bahan, kita klik seperti ini. Kita pilih bagian teks, kita klik hidden text. Nah, jadi dia menjorok ke dalam, sehingga kita klik pada bagian panah ini, dia akan bersembunyi. Artinya pekerjaan persiapan ini terdiri dari pembersihan lahan, boplank dan gudang bahan. Lakukan hal yang sama untuk item yang lain. Nah, seperti ini kita indent. Nah, kita klik lagi semua, lalu kita indent lagi. Oke. Setelah itu kita akan memilih dan menginputkan durasinya. Nah, durasi juga bisa kita inputkan dari Excel yang telah kita copy sebelumnya. Sini durasinya, saya klik saja, Ctrl C, kopian segenap ke sini, kemudian paste lagi, kita paste spesial, kita teks data, kemudian oke kan. Kenapa saya lakukan ini? Supaya jika ada nomor-nomor yang rumus, kita akan menggunakan teksnya saja. Oke. Jika sudah selesai, langkah selanjutnya adalah auto schedule. Jadi semua item yang ada di sini, kemudian auto schedule. Nah, kita lakukan agar jadwalan yang kita lakukan jika diubah akan mengubah pekerjaan yang lain juga secara otomatis. Nah, kemudian kita fungsi bagian predecessor.
bagian processor ini, bagian Indonesia ini adalah pekerjaannya pada sebelumnya. Seperti misalnya contoh, pekerjaan bopleng ini bisa dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan pembersihan lahannya. Jadi kita ketik aja kolom 2. Kenapa? Karena saya nomor 2 ini adalah di sini, kemudian pembersihan lahan, sehingga akan muncul tanda seperti ini yang menandakan bahwa dia akan dikerjakan kalau pekerjaan 2 sudah selesai. Oke. Kemudian kita lihat sini ada sekitar 1 hari, karena kita menggunakan tanggal 17 ini sebagai hari libur tadi ya. Kemudian gudang bahan ini saya ingin agar gudang bahan ini dilaksanakan sama seperti bopleng. Jadi kita buat nomor 3, kita masukkan kode SS-nya. Jadi ini artinya stack to stack. Jadi artinya mulainya berbarengan. Yang di atas kita buat kodenya FS, yaitu finish to stack. Artinya pekerjaan ini selesai, lalu selanjutnya dikerjakan yang nomor 3. Oke, lakukan hal yang sama untuk semua item. Misalkan untuk galian fondasi, saya menggunakan menunggu bagian poplang dan gudang bahan selesai. Nah, kita buat nomor 3,4. Nah, maka akan muncul seperti ini. Mengarah ke arah satu item seperti itu ya. Maka jika belum terselesai dua-dua yang di atas, maka pekerjaan di bawah juga tidak bisa terselesaikan. Oke, seterusnya kita lanjutkan untuk ketergantungan yang berikutnya. Ini jadi misalkan saya ingin urungan pasir ini selesai sama dengan galian fondasi di atas. Ini sebagai contoh saja, berarti klik 6, kita klik 6 FF yang dimana tadi finish to finish. Nah, artinya berarti dia akan buat garis tandanya ke bawah, yang artinya dia akan selesai berbarengan. Karena dia sudah ditentukan akan selesai berbarengan, jadi dia untuk mulainya akan ditentukan otomatis. Kemudian untuk as stamping misalnya kita lakukan untuk 7, kemudian untuk hubungan tangan kita lakukan setelah as stamping. Kita buat urutan nomor 7 juga. Nah, dan kita lakukan untuk langkah-langkah seterusnya. Kita coba isi saja secara acak karena ini masih contoh. Nah, misalnya kita isi nomor 8, nomor 10, 11, kemudian kita buat 12, kemudian kita buat nomor 6 misalnya. Ini nomor, maaf agak ngawur ya, yang penting poinnya dapat dulu. Kemudian nomor 14, ini selanjutnya nomor 13, 14, 15, kemudian ini nomor siapa misalnya nomor 16 FS,
Kemudian ini misalkan ada kasus di mana saya ingin pengerjaan pembersihan balok ini dikerjakan kalau pembersihan kolom sudah selesai separuh. Nah, jadi kita buat 17 fs ini 50%. Nah, gitu ya. Nah, jadi dia nggak akan dilakukan sebelum 50% pembersihan kolom di atasnya dilakukan. Oke, kira-kira paralel lah. Separuh sudah selesai, ini bisa dikerjakan. Atau ada juga yang lain, misalnya 18 fs di plus 2, artinya ada selisih 2 hari untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Untuk yang lain kita lakukan 19-20. Nah, jadi sudah selesai. Untuk tutorial pertamanya kita lanjutkan dengan klik format, lalu project summary text, kemudian kita lihat ada durasi projectnya 20 hari, kemudian kita klik critical textnya. Nah, jadi yang merah ini adalah pekerjaan kritis dan biru ini adalah pekerjaan non kritis. Jadi ini adalah kira-kira gambaran untuk pekerjaan penggunaan Microsoft Project dasarnya. Jadi kiranya teman-teman dapat mengerti atas penjelasan saya. Terima kasih.